exchange. Ya, jadi di saat ini tuh exchanger tuh ada dua tipe. Pertama itu tipenya adalah centralized exchange, sentral. Satu lagi adalah DEX, yaitu decentralized exchange. Ya. Nah, central exchange ini apa? Contohnya adalah seperti Binance. Oke, seperti toko kripto Indonesia, seperti Indodax, ya. Nah, exchanger seperti sentral ini mereka tuh punya owner, punya pemilik, ada bandarnya lah gitu ya kan ya. Nah, dan ini biasanya sentral ini ya dana kita itu dikelola oleh mereka sebenarnya di sentral ini. Nah, sedangkan decentralized exchange di sini itu dana kita di wallet kita masing-masing. DEX ini. Contohnya apa? Ada PancakeSwap ya kan ya. Nah, PancakeSwap, Uniswap ya. Nah, Sushi ya Bu ya. Nah, ada toko kripto, Trust Wallet dan lain-lain. Nah, L7 ini adalah DEX Pak. Ini adalah decentralized exchange. Nah, bedanya DEX ini tidak ada ownernya. Ini hanya wallet biasa ya. Jadi kita punya wallet masing-masing lah. Hanya tempat penyimpanan saja ya. Nah, tapi kalau kita mau transaksi memang decentralized exchange. Buy sell trading. Nah, DEX ini kita untuk beli token kita simpan biasa seperti itu. Nah, bedanya juga lagi sentral ini biasanya butuh KYC. Kalau di sini kita nggak ada KYC Pak. Kita hanya biasa pakai 12 password code aja yang kita butuh simpan. Usia berapapun kita bisa punya wallet di sini ya. Nah, jadi kedepannya L7 ini akan membuat sebuah DEX yang nantinya akan banyak koin-koin listing juga di tempat kita. Yang nanti kita masukkan lagi L7 di sini. Oke. Nah, di sini L7 ini dalam membangunnya untuk menjadi DEX ini kan dia butuh community. Dia butuh komunitas ya. Nah, jadi bagaimana nih cara bangun komunitas? Ya, dia membangun sebuah komunitas dengan cara konsep L7 DEX hari ini seperti itu. Nah, sama seperti Binance contoh ya. Saya kasih contoh misalkan nih Binance. Nah, di Binance yang pertama dia kan punya dua token Pak. Token pertama itu adalah BUSD. Ini nilainya 1:1 dengan US dollar ya. Jadi sama nih, ini namanya stablecoin ya, sebagai nilai tukar di exchanger mereka. Yang kedua, dia punya token namanya BNB. Nah, token BNB ini adalah biasa digunakan untuk gas fee dan harganya BNB pun ini akan terus meningkat. Contoh, pertama kali listing harganya tuh hanya 0,5 sen Pak. Harga satu BNB awalnya. Tapi hari ini BNB sudah naik sampai kurang lebih di angka $300. Kenaikannya sangat signifikan Pak. Dari tahun 2017 kalau tidak salah BNB ini ya. Nah, bagaimana dengan L7 ya? Nah, L7 pun ini punya token stablecoin nih, sama seperti Binance ya. Cuma namanya kita bukan BUSD tapi LUSD. Ini sama 1:1 dengan US dollar. Nah, kita pun punya token seperti BNB-nya. Namanya token LSD ya. Dimana hari ini kemarin pertama launching harga token kita 0,1 sen Pak. 1 sen harganya. Hari ini itu sudah 0,5. Artinya ini sudah naik kurang lebih sekitar 500% dalam tempo 1 bulan. Nah, kenaikannya luar biasa Pak token kita ya. Nah, bagaimana cara dapat token LSD-nya? Nah, dengan cara kita mengikuti staking yang ada di L7 ini ya. Nah, jadi untuk bangun komunitas kan tadi saya bilang ya, startup ini butuh komunitas. Nah, bangun komunitas itu banyak cara. Yang pertama mungkin kita bisa dengan cara promosi. Kita iklan ya, kita cari influencer. Itu kan semua cost, biaya dan tidak murah. Nah, tapi perusahaan tahu cara marketing terbaik yang paling cepat untuk membangun sebuah komunitas dengan cara network marketing. Nah, makanya bagi teman-teman yang mau bergabung di L7, bangun komunitas sama-sama, ada 6 keuntungan. 6 keuntungan. 6 keuntungan ini ada 3 pasif, ada 3 aktif di sini, ya. Nah, saya jelaskan yang pasif dulu nih. Nah, keuntungan pertama, kalau kita di L7 ini, yang pertama ini kita membeli yang namanya NFT staking, Pak. Ya. Nah, kita beli NFT, kita stakingkan dari deposit kita ya. Dengan beli NFT ini itu kita bisa dapat sekitar 1,35% per harinya ya. NFT kita di sini ada beberapa, ada yang NFT kita ada yang $100, ada yang $1.000,
ada yang $10.000, ada yang $100.000 ya. Tapi paket ini sekarang sudah tidak ada. Ini punya kuota terbatas, ini pun punya kuota terbatas, tapi $100 ini unlimited Pak ya. Jadi kita batasi setiap harinya untuk kuota untuk NFT ini. Nah, NFT yang kita beli itu dapat 1,35% per harinya Pak. Nah, kontraknya ini macam-macam. Ada yang 10 hari, 30 hari, 60 hari, 180 hari, paling lama 360 hari. Yang membedakan adalah gas fee-nya Pak ya. Gas fee-nya ini kalau 360 hari ini dia lebih kecil. Ini sebenarnya NFT saya ini dapatnya bukan 1,35, sebenarnya dapatnya 1,5%. Cuman kalau 360 ini cuman potongan gas fee-nya 10%, jadi dapatnya 1,35. Tapi kalau yang 10 itu potongan gas fee-nya 35%, jadi dapatnya 1,05. Nah, ini beda-beda profitnya, tergantung kita mau taruhnya berapa lama. Ini keuntungan pasif yang pertama. Keuntungan pasif yang kedua ya, dari hasil profit kita kan ini per harinya 1,35%. Kalau tidak kita withdraw, itu akan automatic kompon. Nah, jadi ada auto kompon. Tapi dari mana? Dari profit. Ya. Berapa besar komponnya? 1,5% dari profit yang kita dapat, bukan dari modal. Kalau modal kita NFT tadi beli NFT dapatnya 1,35, tapi dari keuntungan ini kita dapat lagi 1,5% kalau tidak kita withdraw keuntungannya setiap hari. Ya. Nah, 1,5 dapatnya ini bukan koin LUSD, tapi dapatnya adalah koin LSD, Pak. Ya, kalau ini dapatnya LUSD, ini dapatnya LSD. Nah, makanya ada kita 3 keuntungan. Kenapa? Karena keuntungan kita yang satu lagi adalah LSD ini, kita lihat awal mula dia unit harga 0,1. Sekarang 0,5, sudah naik 500%. Kalau misalkan kita sekarang beli 0,5, nanti kita pas jual LSD misalkan 2 bulan ke depan, harganya misalkan jadi 0,7, berarti ada kenaikan di sana. Nah, kenaikan harga itu disebutnya namanya capital gain, Pak. Nah, capital gain dari koin LSD, Pak. Oke. Nah, targetnya LSD ini naik ini ketika launching di Januari itu harganya $10. Betul ya, Pak ya? Nah, sekarang harganya masih berapa? 0,5. Ya, kalau Binance dari 0,5 jadi $300. Kita nggak usah bicara $300, Pak. Naik $10 itu udah gede banget, Pak, dapatnya. Nah, makanya sekarang banyak orang hari ini menyimpan LSD. Kenapa? Karena nanti kedepannya LSD ini akan harga naik. Target price-nya dia ketika listing adalah di harga $10 nantinya. Ini di awal tahun Januari. Nah, ini adalah bonus pasif yang bisa kita dapat ya. Terus gimana lagi kalau 3 keuntungan lainnya? 3 keuntungan lain itu didapat dari bonus aktif, Pak. Ya. Nah, bonus aktifnya yang pertama itu adalah bonus referral reward, Pak. Kita nge-referalin orang, dapat reward di sana. Contoh misalkan di sini Pak Bob nih. Ya, mereferalkan misalkan si A. Si A join misalkan berapa? $10.000. Contoh ya. Nah, $10.000 berarti dapatnya kan satu hari 1,35%. Jadi kalau dikalikan 1,35%, dapatnya adalah $135 per hari nih si A nih, dari pasifnya saja. Dari $135, Pak Bob akan dapat 10%-nya, Pak. Nah, jadi dapatnya berapa? Dapatnya adalah $13,5 per hari. Kalau kita simpan ini selama 360 hari, maka Pak Bob dapat 13,5 pun selama 360 hari, Pak. Gajian kita, closing 1 dapatnya 360 hari. Nah, kalau ternyata A ini dia mensponsori B. Jadi yang mensponsori B ini bukannya Pak Bob, tapi A, Pak. Ya, B joinnya sama, $10.000 juga di sini. Dapatnya sama 1,35%. Artinya dapatnya $135, betul ya? Nah, Pak Bob makan 2 level, Pak, 10% dua-duanya. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya tetap di sini adalah $13,5 per harinya. Nah,
bonus sponsornya bukan hanya ke bawah, tapi ke atas pun kita dapat. Nominalnya adalah 5%. Nah, tapi dihitung dari paket kita bergabung 5%-nya itu, Pak. Nah, jadi misalkan di Pak Bob ada X misalkan, ya. Kalau X misalkan ini Pak Bob joinnya contoh ya, Pak, 10.000 juga Pak di sini, Pak. Berarti Pak Bob dapat dari X, kalau dia join 10.000 juga di sini, ya. Nah, dia profitnya kan sama nih, 135 dolar, betul ya? Dari 135 kita dapatnya nggak 10%, tapi dapatnya adalah 5%, Pak. Setengahnya. Dapatnya jadi berapa kalau setengahnya 13,5? Berarti dapatnya 6,5. Betul ya? 6,5 ya, betul ya? Nah, dapatnya adalah 6,5 dolar. Sama di atasnya ada lagi misalkan dapat lagi 5% ke